Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Norman. Hari ini saya menuju Kabupaten Subang, di mana tim Sobat Norman mendapat info bahwa di sini ada seorang preman yang menjadi seorang kiai, pengasuh pondok pesantren, mendapat hidayah karena mengalami kecelakaan kereta dan mengharuskan kakinya diamputasi. Yuk kita temui dia. Alhamdulillah kita sudah mau keluar ya dari pintu tol Pegadaian Subang, dan sebentar lagi kita akan sampai ke lokasi. Nah, Sobat Norman, ini kita sudah masuk di gang untuk ke pesantrennya, yaitu pesantren Riyadus Solihin. Alamatnya di RT 27 RW 02, Dusun Jabong, Desa Jabong, Pegadaian, Subang, Jawa Barat. Ya, wow, ini jalanannya cukup ekstrim dan karena habis hujan jadi agak licin. Mudah-mudahan mobil tidak slip. Ini dari sini sekitar 1 km masuk ke dalam. Ya, kita sudah dekat dengan lokasi lingkungan pesantren, dan ternyata posisi pesantren berada di antara pemukiman masyarakat. Kita sebentar lagi sampai. Ya, kita sudah masuki ke area pesantren Pak Kiai. Ya, kita lihat ini beberapa ruang kelasnya. Ya, di sini ada santri wanita dan santri laki-laki. Nah, ini lambang Yayasan Rohmani Jabong. Ya, Rohmani ini nama beliau. Ya, sini ada aula, ruang sekretariat. Ini untuk parkir para santri dan guru. Lalu ada tempat untuk jajan, di sini ada warung ya. Dan di seberang jalan ini juga ada bangunan yang sedang dalam proses pengembangan oleh Pak Kiai. Katanya ini dalam rangka memenuhi jumlah santri yang semakin banyak, dan kita lihat ini sedang dalam proses. Ya, saya harap para donatur Sobat Norman bisa terketuk hatinya untuk membantu mempercepat realisasi bangunan santri ini. Ya, mau bedokam silakan ini paling kosongnya nih. Ibu bobi datang ke tempat di paling kosongnya nih. Di paling pidul, ayah kalau paling pidul, ruangan belajar ruang santri. Nah, Al-Kafirun 10 kali, kemudian ruku, setelah ruku yang tidak sujud. Bandung, Garut, Tasik, yang paling tertua adalah Eyang Wangsa Gofar. Ibu-ibu berapa sejarahnya? Dan mudah-mudahan diberikan luas rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ada amaran yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Ibu, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Norman. Alhamdulillah kita beserta tim sudah sampai ke pondok pesantren Pak Kiai Abdul Rahman yang tadi kita sebutkan, dan dengan kerendahan hati beliau hari ini kita bisa diterima. Alhamdulillah. Saya menyapa Pak Kiai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, Pak Kiai ini seperti yang tadi saya sampaikan, punya sejarah perjalanan hidup yang nanti itu ada semacam hidayah yang beliau rasakan. Nanti kita akan banyak cerita Pak Kiai akan menyampaikan kepada sobat semua, dan
hari ini alhamdulillah Pak Kiai diterima di sini dan mohon maaf saya ingin banyak menggali sisi Pak Kiai dalam keseharian Pak Kiai. Sibuk selain sebagai guru juga sebagai aktivitas sehari-hari. Bisa diceritakan nama lengkap Pak Kiai siapa Pak? Saya nama lengkap Abdurrahman, dilahirkan di Subang. Kalau untuk nama lengkap asli dari lahiran, cuman ketika saya masuk ke SD tuh mulai nambah nama, bukan Abdurrahman lagi tapi ribut Abdurrahman. Karena memang dari semenjak kecil sampai usia dewasa itu nggak pernah berhenti bertengkar. Oh, ribut terus ya. Terus. Gitulah. Mungkin jeleknya saya di situ. Jelek saya. Banyak lagi kejelekan yang lain. Juga yang jadi panggilannya ribut. Ada yang manggilnya Aibut, ada yang manggilnya juga Abah. Sekarang ini ada yang namanya Rahman, ada yang Abdur ya. Memang terserah suka-suka. Kalau saya sih nambah lagi satu lagi nama Apa? Oman Untung Simatupang. Iya. Apa itu singkatannya? Oman ya buntung tuh bisa lempang. Gitu dah. Ya siang malam tunggu panggilan ini ya. Kapan saya meninggal saya siap, yang penting saya dalam keadaan husnul khotimah, itu aja. Pak Kiai, kita kan mendapat kabar bahwa dulu Pak Kiai adalah seorang preman. Itu premannya seperti apa Pak? Kalau bicara premannya semua udah alamin dah. Kalau bahasa udah alamin, dari obat-obatannya udah ngalamin, ya begitu lah. Ngisep rokok yang berbau setan juga ngalamin. Kemudian saya juga memang suka nyolong juga. Kalau dipinta orang punya buah-buahan nggak dikasih, saya bongkar sama pohon-pohonnya. Diacak-acak. Bukan diacak-acak lagi, tebang aja kali. Itu kerjaan saya dulu. Ya, intinya alhamdulillah sekarang mah udah dapat hidayah. Ya mungkin saya diketuk hatinya oleh Allah saat ini. Itu dulu waktu Pak Kiai jadi preman itu gimana Pak? Di Subang atau di luar Subang? Luar Subang. Kisahnya bisa menjadi disabilitas itu kecelakaan Ya, kereta api. kereta api. Saya tuh Gimana ceritanya? punya kelemahan yang orang lain, keluarga saya udah tahu, semua masyarakat sudah tahu. Saya tuh nggak kuat dengan bau. Oh, nggak kuat dengan bau. Bau yang menyengat tuh nggak mau. Kayak kencing, keringat tuh nggak kuat. Nah, dalam saya di kereta, saya nyari angin, gue kesenggol sama yang lain, orang lain. Kesenggol, saya keseret 100 meter. Maksudnya sebentar, maksudnya kesenggol Dalam Kiai kereta. kan keluar nih karena bau. Ya, bukan keluar aroma. di ruangan tapi mencari angin Cari angin. Nyari angin Di pintu mau keluar kereta itu. Ya. Jadi Nyari duduk angin. di pinggirnya. Enggak duduk, saya berdiri. Ya, berdiri di pinggir Iya. pintu itu ya. Iya, betul. Kan waktu itu kan kereta masih itulah ya, desek-desekan. Jalan ya. Terus berdiri kesenggol. Kesenggol. Apa ada yang dorong? Ada yang kesenggol kan namanya mau berhenti kesenggol. Kesenggol memang ketarik, nyangkut ke tas saya ini nyangkut ke kereta gitu. Kereta Nyangkut ke kereta. Terus keseret. seret. Ya 100 meter mah ada. Keretanya berhenti nggak waktu itu? Kalau berhenti enggak, waktu itu belum berhenti. Memang mau ada kayaknya mau berhenti ke stasiun Lempuyangan. Oh, mau berhenti Lempuyangan. ke stasiun. Lempuyangan Jogja. Hmm. Yang paling naas itu ketika saya kecelakaan itu, polisi datang kan. Polisi itu katanya, kenapa bapak nggak mati ya, katanya. Yang lain pada mati semua. Aduh itu ya aduh terasa. Jadi malah dibilang apa bapak nggak mati? Iya. Bukannya itu saya telepon ke Kiai juga waktu itu. Saya nggak pingsan sama sekali. Oh, nggak pingsan posisi Enggak, itu? sama sekali nggak pingsan. Justru waktu Pas itu jatuh, kereta keseret, Keseret. itu posisi tidak pingsan. nggak sama sekali. Ngerasain tuh kejadian. Ngerasain saat kejadian. Justru yang kebayangnya itu ketika nginjak kepala orang, mukulin orang, kebayang semua. Dari Oh, situ, dulu waktu iya. pakai musik preman suka nginjek kepala Iya. orang gitu ya. Iya, ya ininya hal-hal yang kayak Yang gitu. buruk ya. Yang buruk. Pada saat keseret itu, Iya. Enggak, kalau saya itu belum kebayang waktu itu belum. cuma kaget aja ya. Kaget aja. Cuman ketika saya ngelihat kaki saya di sini,
kaki saya ini katanya. Saya masukin lagi tulangnya. Maksudnya di sini Ini kan nggak nyambung nih, nggak nyambung sama sekali. Sama sekarang putus nggak kakinya? Nggak putus. Oh, naik ke sini. Naik ke atas kan ini ada apa namanya tuh kayak turunan itu di apa namanya stasiun tuh ada naik gitu. Nah itu saya di bawah, kaki saya itu ada di atas. Kaki yang sebelah ini belum patah 5 belum waktu itu belum patah. Oh jadi kena 2 ya? Dua-duanya. Tapi kepala enggak? Kepala alhamdulillah saya berlindung dari kepala itu ya. Ya mohon maaf ya. Kepala atas kepala bawah juga dilindungi semuanya. Itu aja. Kalau itu yang saya pengen. Lantas setelah terjadi kecelakaan itu terus pakai kan tidak pingsan. Terus ditolong ya? Tolong. Langsung dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit web. Yang tragisnya itu dibalas secara langsung, hukum karmanya dibalas secara langsung. Maksudnya gimana? Jadi saya nggak pakai ambulan, tapi bak sampah. Oh gitu. Bak sampah. Terus saya dimasukin ke rumah sakit Bethesda, Jogja. Nah di situ saya masuk ke rumah sakit Bethesda. Saya udah kehabisan darah. Kata dokter nggak mungkin ini bakal panjang umur. Kemungkinan besar saya kekuatan 3 jam. Kata dokter kuat bertahan 3 jam. 3 jam. Nah, setelah 3 jam lebih 5 jam 6 jam kata dokter ini kekuatannya 7 jam. Kalau saya kan nggak mau meninggal di kampung lain, saya juga nggak mau di daerah provinsi yang lain. Saya pengen di daerah saya sendiri. Saya cinta kampung saya sendiri. Walaupun waktu itu saya belum kepikiran untuk terjun ke masyarakat, belum ada kepikiran sama sekali. Saya minta kalau jangan sampai saya meninggal di daerah yang lain. Nah, makanya dari situ saya berikan izin, silakan resiko tanggung sendiri. Ini kita izinkan pulang. Nah pulang itu dengan segala resikonya, konsekuensinya meninggal lah biasanya. Ini titik akhirnya lah meninggal. Saya bilang nggak usah meninggal dan tidaknya itu urusan Tuhan, urusan Allah lah. Nah di situ saya berpikir ini saya nggak mungkin saya nikah nih. Itu kan tuh itu mau 40 hari menjelang pernikahan. Nggak mungkin. Oh nikah. itu mau menikah? Mau menikah. Oh. Jadi kejadian itu sebelum menikah ya? Sebelum menikah. Oh. Sebelum menikah. Tapi pas sudah masuk di rumah sakit keluarga sudah kesana? Gak ada yang tahu. Oh gak ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Orang tua saya nggak ada semuanya. Gak ada yang tahu. Yang saya kasih tahu itu justru anak muda orang Taruna yang dibimbing sama saya waktu itu. Di situ saya pulang, saya minta ke dokter gini, ke yang kepala rumah sakitnya, saya bilang boleh dong saya minta permintaan terakhir, takutnya saya meninggal nih. Saya minta dianterin jangan sama dokter laki-laki, dokter perempuan yang cakep, jangan yang jelek, saya bilang. Minta begitu? Iya. Kan konyol sakit. banget ya pertanyaannya, mintanya konyol. Dijajarin tuh dokter 7 orang tuh. Oh gitu, benar-benar dilakukan? Iya, dilakukan. Ya takut ada yang meninggal kali ya. Saya emang bahasanya sopan waktu itu. Saya takutnya meninggal, tolong temenin saya sama anak dokter yang masih muda, yang cantik. Kalau jelek jangan. Nanti kalau saya penasaran nih yang di yang diuber-uber dokter ini semua. Akhirnya alhamdulillah saya dianterin dokter ke rumah sakit Cirebon nggak kuat juga tuh kata dokter yang di Cirebon. Ini nggak bakal kuat, paling kekuatannya 3 hari naik tuh dari mulai 3 jam 7 jam naik ke 3 hari. Alhamdulillah 3 hari bertahan juga. Saya dioper lah ke daerah Ciamis nggak kuat juga, langsung ke Tasik nggak kuat juga, ke Hasan Sadikin. Oh dipindah-pindah gitu? Pindah-pindah sampai di Hasan Sadikin saya ngalamin namanya, saya kayak melihat badan saya sendiri. Kata orang mungkin saya itu mati suri kali ya, mati suri. Memang di Islam ada sih mati suri kayak gitu. Itu saya lihat, kata dokter di situ, dia dokter ambil catatan kayak gitu. Katanya ini kekuatannya 7 hari.
naik dari 3 hari ke 7 hari. Wah, ini ada alamat saya bisa jadi nikah nih kayaknya. Itulah, alhamdulillah. Gitu. Terus lantas setelah selesai berobat dirawat pulang ke rumah akhirnya? Enggak. Dari situ saya langsung ke dari Sukabumi. Cimande. Oh, ke Cimande. Cimande. Diurut bukannya sembuh, bukannya nyambung, malah yang ada busuk. Kaki saya ini penuh ular gitu. Ular. Itu 4 bulan namanya, 4 bulan. Dan memang kaki saya yang sebelah sini ya, kaki ini mau dipotong, saya pengen potong sendiri, pengen potong. Dia yang bersihin juga tangan saya sendiri. Memang ada kekurangan, ya mungkin kebodohan saya ya. Ini memang kebal bacok kayak gitu dah. Jadi kalau saya disuntik nggak bakal mempan gitu. Oh, ada pegangan. Ya kalau pegangan bukan pegangan untuk barang sih. Jadi memang saya tukang tirakat. Saya senang puasa. Maksudnya kebal gitu. Iya, dulu kebal. Sekarang yang kebal bukan badannya, mukanya kebal. Kebal. Mukanya kebal dari malu gitu. Terus akhirnya diamputasi di rumah sakit atau? Saya amputasi 3 kali. Oh, 3 kali. 3 kali amputasi di daerah di Cimande itu, waktu di tempat pengobatan alternatif dipotong sekali. Kemudian saya lanjutkan ke daerah Subang sekali. Kemudian ini kaki yang ini di dalam ini, mohon maaf ya saya unjukin ini kaki ini. Saya ini patah, hancur dalamnya. Makanya ini nggak bisa dibiuskan saya itu. Saya buka sendiri pakai slide gol itu. Baca ini pakai slide gol, keluarin tulangnya sendiri. Oh. Terus akhirnya ketika Pak Kiai sudah di rumah, Pak Kiai merenung, ada penyesalan atau sangat menyesal. Istilahnya apa namanya itu, menjadi putus asa atau apa? Enggak, pada jadi waktu ketika saya diuji seperti itu, awal 1 bulan, 2 bulan sampai 4 bulan saya kayak seakan-akan udah hilang harapan. Putus asa ya. Putus asa. Saya waktu muda aja saya udah merepotkan banyak orang, bahkan bikin orang repot gitu ya. Kemudian setelah saya udah dewasa, bukannya saya kembali kepada Allah, bukannya saya kembali ke orang tua, sayang ke masyarakat. Padahal saya background saya anak pondok santri asli Tulen. Pada kenyataannya saya pengen nyari jalur yang lain. Hobi saya itu yang bikin enak saya itu hobi saya. Jadi kalau ngeliat orang berdarah itu saya senang banget. Hobi yang luar biasa ini, kayak kelainan kayak gitu lah. Tapi emang saya selama 4 bulan ini. Kalau cerita kayak gitu saya pengen nangis. Apa? Jadi memang di situ saya janji ke Allah, sampai titik darah penghabisan saya akan berupaya untuk mengabdikan diri saya, harta saya, apapun yang saya miliki untuk kepentingan banyak orang. Itu yang saya inginkan. Ya intinya saya kayak gitulah 4 bulan. 4 bulan di situ baru saya berpikir, karena saya sudah janji ke Allah sampai detik sekarang. Jadi saya itu punya rezeki berapapun yang saya miliki, terima kasih. Dia terima duit kasih ke orang. Dia terima kasih deh, ini terima duit kasih ke orang. Sampai detik sekarang saya nggak pernah megang uang. Dan itu saya jalankan. Tapi semakin saya fatalkan Allah dia, bahwa hasbu betul. Ketika saya pasrah ke Allah, justru saya dicukupkan semuanya oleh Allah. Saya bisa membangun madrasah, saya membangun majlis zikir, saya ingin taubatnya. Awalnya saya nggak ngajak-ngajak orang, buat saya aja zikir saya sendiri gitu, keluarga. Buat pondok putri, pondok putra. Jadi merenung pada saat itu, putus asa, Ya. tapi langsung segera bangkit. Saya pikir gini, saya nih, kata Allah kan dalam Al-Quran juga, jadi la tayasu min rahillah, jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Itu yang jadi patokan saya itu aja. Nah, Pak Kiai, Ya. coba Sobat Norman ingin tahu bagaimana ceritanya Bapak bisa mendirikan pondok pesantren ini.
awal mulanya setelah kecelakaan. Justru hikmahnya itu awal mulanya setelah kecelakaan. Setelah kecelakaan saya baru kepikiran pengen nikah, pengen punya madrasah, pengen punya majlis zikir, saya pengen punya pondok, makanya saya pengen nanggung anak-anak yatim piatu, fakir miskin duafa. Itu berawal dari kecelakaan. Gara-gara kecelakaan itu ya? Ya, tahun 2011 kecelakaan. Nah, saya dalam 2 tahun saya itu nggak bisa bergerak karena memang saya masih ngajar sih. Nah, 2011 itu saya belum punya pondok, belum punya madrasah, belum. Ngajar di tempat lain? Bukan, ngajarnya sambil tiduran. Pakai kasur digotong, diseret sama anak santri gitu. Anak santri kampung sini saja awalnya. Ngajarnya di rumah? Di situ di rumah ya, di rumah, di kamar. Karena santrinya banyak ratusan, ya itu saya ngajarnya pakai mic, cuman ya nggak pakai baju, nggak pakai baju takwa kayak gini. Saya nggak bisa pakai baju karena lambungnya udah kronis, liver sudah kronis, jantung juga kena gitu waktu itu. Memang komplikasi lah. Satu emang saya sakit ini keluar ular ya, ulat. Kemudian saya sakit liver juga, lambung kronis juga, terus jantung juga ada kena, sakit gigi juga, ya sakit hati juga karena nggak mau nikah nggak jadi gitu awalnya dari situ. Nah, tapi setelah melihat kondisi pakai seperti ini dengan disabilitas seperti ini, calon istri itu tetap lanjut menikah atau nggak jadi? Ya berawal saya nggak, ya kalau untuk yang calon itu yang saya kan punya calon dari orang Cirebon tuh waktu itu. Saya ingat itu justru kalau calon saya siap menerima saya apa adanya. Kalau calon saya, cuman calon mertua yang nggak menerima, ya keluarga. Karena memang situasi kondisinya mungkin pikirnya kalau anak saya dinikahin sama yang nggak punya kaki, kemungkinan besar bisa jadi saya anaknya nggak mungkin bisa dikasih nafkah. Satu itu. Nah, terus kita kembali ke tadi awal pendirian pesantren. Ya. Jadi mengajar dalam posisi sambil tiduran. Iya. Terus lanjutnya bagaimana gitu, Pak? Ya, ngajar karena sambil tiduran, posisinya selanjutnya saya berpikir gini, kalau ini kampung ini nggak punya madrasah, jadi pembodohan nanti ke depannya. Saya aja yang backgroundnya pondok belasan tahun, tetap aja jatuhnya ke lubang yang hina lah katakanlah, dunia malam, dunia abu-abu. Makanya dari situ saya berpikir saya mendirikan madrasah aja. Ternyata dari kas madrasah yang saya dirikan waktu itu belum punya madrasah, belum punya wadah, kasnya cuma 400.000. Alhamdulillah saya punya target. Ketika saya ini madrasah sudah jadi, saya akan menikah siapapun orangnya, dari manapun orangnya. Kemudian mau janda mau perawan, yang penting saya punya pasangan. Itu aja nazar saya. Ternyata dikabulkan. Pokoknya kalau tahun ini saya bisa membangun, dalam jeda waktu setahun ini saya udah kelar membangun, saya akan nikah. Kalau enggak berarti saya nggak akan nikah. Gitu, Pak. Jadi saya memang minder, orangnya pemalu sebetulnya. Setelah saya kecelakaan itu pemalu. Jadi minder ya. Minder. Otak saya itu justru herannya hafal yang sekian banyak tuh hilang. Dulu karena saya sombong kali ya. Sombong. Dengan bangganya saya berpikir saya kalau lihat tulisan itu langsung hafal. Jadi kalau lihat tulisan saya gitu langsung hafal. Saya hadisnya hafal, Al-Qur'annya alhamdulillah waktu itu udah berapa juz hilang seketika itu karena mungkin kesombongan saya. Gitu. Makanya adalah. Nah, sekarang dengan sudah berdiri pesantren, tadi Pak Kiai sudah banyak bercerita tentang pengalaman musibah ya, sampai berdirinya pesantren saat ini. Ada yang ingin Pak Kiai sampaikan pada Sobat Norman? Ya, baik. Untuk teman-teman yang lain yang ada di Subang khususnya Jawa Barat, umumnya ke Indonesia, seluruh dunia mungkin bisa jadi ya. Saya sampaikan satu hal. Allah tidak akan memberikan satu cobaan di luar batas kemampuan. Intinya ketika diberikan musibah oleh Allah berarti ada hikmah di balik semua itu.
Ternyata dalam kelemahan saya nggak punya kaki, yang satulah kaki ini patah 5 ini, bukan berarti jadi patokan saya putus asa. Justru saya bangkit dengan ketidakberdayaan saya. Satu itu, yang kedua, jangan minder dengan keadaan kekurangan kita. Justru ini adalah satu kelebihan dari Allah yang diberikan oleh kita, dia diberikan kepada kita. Intinya dengan kekurangan ini kita muncul gitu, kita muncul kepada kemampuan. Intinya dulu saya yang namanya mobil saya nggak bisa nyetir, sekarang saya nyetir sendiri. Jadi saya belajar itu nggak pernah lama. Belajar nyetir aja cuma seperempat jam jadi. Yang saya pinjam itu waktu itu mobilnya Dandim. Mobilnya Dandim saya pinjam, dan saya mau pinjam mobilnya rusak, resikonya kemarin yang benerin. Ya nggak apa-apa katanya, ya karena mungkin dia kasihan juga ke saya, kakinya nggak ada. Terus Subang yang katakanlah ustadz atau dia yang terjun ke masyarakat nggak punya kaki, itu mana saya aja. Justru yang paling percaya diri itu saya, dengan tanpa minta proposal dan sebagainya. Pada kenyataannya saya bisa mencukupi anak-anak, kebutuhan anak-anak, sekolahnya anak-anak, bajunya anak-anak. Bahkan mereka kalau jalan-jalan nggak tanggung-tanggung ke tempat villa gitu, karena ya gratis semuanya. Karena mereka melihat situasi kondisi kejujuran saya, emang mau total jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ini nggak mau bohong, jangankan ke masyarakat, ke diri saya pribadi pun nggak mau bohong. Udah gitu aja. Ya. Baik Pak Yai, terima kasih atas waktunya. Sobat Norman, perbincangan tadi kita banyak menyimak, mendengar, dan sekaligus belajar. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan Pak Kiai. Intinya adalah kita jangan mengeluh dengan keterbatasan yang kita miliki. Dan juga jika Allah menguji kita, itu bukan berarti Tuhan atau Allah tidak sayang kepada hambanya. Justru paling sayang. Justru itu paling sayang. Demikian perjumpaan kita dengan Pak Kiai Habibur Rahman, seorang mantan preman yang karena mendapat musibah akhirnya beliau bisa menjadi guru besar, menjadi kiai, menjadi tokoh di Subang meskipun dalam keadaan disabilitas. Dan harapan saya Sobat Norman, ini menjadi semangat buat kita semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.